Saya percaya hari ini saudara semua penuh dengan semangat. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara-saudara, selamat pagi menjelang siang. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Dan teristimewa selamat hari Natal. Saya sampaikan buat kita semua. Saudara-saudara, hari ini dunia merayakan. Karena kalau kita melihat data saudara-saudara, yang merayakan di dunia ini kurang lebih 37,5%. Kita yang terbesar saudara-saudara, termasuk umat Katolik. Saudara-saudara kita 23,5%. Dan yang lain ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, dan ada ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi yang terbesar saudara kita 37,5%. Haleluya. Memang janjinya, firman-Nya, ya dan amin. Penuhilah. Haleluya. Sampai saudara-saudara mungkin saya percaya dalam data itu tidak akurat. Ya, pasti masih ada yang tidak terhitung saudara. Tetapi satu hal yang kita yakini bahwa hari ini kita merayakan Natal bukan nubuat di zaman sekarang. Kalau di zaman Yesaya, di zaman Nabi Mika, Natal masih nubuat. Natal masih merupakan janji. Tetapi di zaman saudara dan saya sekarang, Natal bukan lagi teori saudara, tapi Natal fakta. Natal saudara-saudara terjadi, kelahiran nyata. Itu sebabnya saudara, kita merayakannya, kita memperingatinya. Haleluya. Dan saya percaya dengan penuh sukacita, karena Natal mendatangkan sukacita yang besar. Malaikat Tuhan sampaikan kepada gembala-gembala, hari ini aku akan memberitakan kesukaan yang besar. Apakah cuma bagi gembala-gembala, bagi seluruh bangsa, kata firman Allah, termasuk saudara dan saya. Amin saudara. Itu sebabnya ya, saya melihat muka-muka yang penuh dengan sukacita. Sedang di muka saudara ada sukacita, apalagi di hati. Amin saudara. Puji Tuhan saudara, kita di Jemaat Alpha Omega ini ada tema Natal. Ya, saya minta dikeluarkan. Saya berdoa, Tuhan berfirman-Lah. Secara manusia saudara, saya mau hubungkan bagaimana tema ini dengan firman Tuhan yang sehubungan dengan perayaan Natal Yesus Kristus. Natal saudara adalah hari kelahiran daripada Yesus Kristus. Saudara, tema Natal kita terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Ada berapa poin, tetapi saya hanya mengangkat saudara 2 poin ini. Karena kenapa? Karena kalau satu ayat panjang saudara, ya, panjang. Saya mau katakan kepada saudara, ketika saya berdoa, saya sebagai gembala, sebagai penanggung jawab pelayanan di sini, saya berdoa, Tuhan, tahun ini dalam perayaan Natal, tema apa yang akan kami angkat ya Tuhan?
Saya digerakkan mengangkat tema ini, saudara. Tahukah saudara? Ini nasihat. Ini kekuatan. Agar supaya saudara sangat jelas, supaya kita tetap berdiri dan jangan goyah. Saya sebagai gembala, yang saya rasakan, yang saya alami dalam Batra Alfa Omega ini, saudara, luar biasa badai. Luar biasa, saudara. Badai datang menerpa. Baik menerpa pribadi dan keluarga, pelayanan, juga menerpa jemaat. Saya percaya kita tidak lepas dari badai, saudara. Walaupun badai yang datang menerpa kita itu berbeda-beda. Haleluya. Tapi saya percaya kalau sampai hari ini kita masih bisa berdiri. Haleluya. Haleluya. Ini bukan karena kita, saudara. Ini karena Tuhan. Ada di antara kita yang sampai sudah tidak bisa berdiri karena badai. Buktinya ada yang gugur, saudara. Dalam perjalanan pengiringan, ada yang gugur, mungkin sudah berkata dalam hati, saya bro, goyah dengan badai, dengan cobaan dan cobaan yang silih berganti, sehingga mau berdiri pun susah, berat rasanya mau berdiri. Ketika badai menerpa Batra Alfa Omega, apa yang kami buat, saudara, selain berdoa kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Haleluya. Dia andalan. Bukan cuma kami sebagai pelayan, tapi saudara sebagai jemaat. Dia adalah andalan kita. Dia adalah kekuatan kita. Dia sanggup membuat saudara dan saya menjadi tenang. Haleluya. Asalkan datang ke alamat yang tepat. Haleluya, saudara. Kita lihat berita Natal dalam Injil Matius Saya kaget, saudara, karena catatan konsep khotbah saya bukunya sama dengan catatan keuangan Ibu Gembala. Jadi waktu saya ambil dari dalam, catatannya keuangan. Tapi sudah ketemu, sudah. Di dalam Injil Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Lanjut ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Terus, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saya minta tampilkan ulang ayatnya yang ke-18. Saudara, tema kita berdirilah teguh, jangan goyah. Kita perhatikan ayatnya yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ini yang firman Tuhan mau sampaikan kepada saudara dan saya di hari Natal ini, supaya kita tetap berdiri. Sekarang saudara, ada begitu banyak ajaran, ada begitu banyak orang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Amin, saudara. Sampai saudara-saudara, juga ada orang-orang Kristen yang tadinya percaya berubah, saudara-saudara. Sudah tidak berdiri lagi kepada keyakinan imannya yang dulu, yang semula, menjadi berubah. Kenapa, saudara-saudara? Di awal saya katakan, kita semua tidak lepas daripada badai, daripada cobaan. Karena badai menerpa. Ada banyak hal yang terjadi, saudara. Ada banyak pergumulan, ada banyak masalah yang terjadi. Sehingga membuat yang tadinya orang percaya, yang tadinya kita kenal orang Kristen, tetapi saudara berubah, menjadi berubah. Dia tidak berdiri lagi dengan kokoh di atas kebenaran firman Allah. Apa yang dia percaya, apa yang dia yakini, dia menjadi berubah. Banyak yang tidak percaya, saudara, bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi firman Tuhan mau sampaikan kepada saudara dan saya, kita semua jangan berubah. Apapun yang terjadi, apapun kata orang. Ramai sekarang, saudara, diperdebatkan, saling berbantah-bantahan dengan dalil ini, dalil itu. Tetapi firman Tuhan menegaskan kepada saudara dan saya, kita harus punya militansi iman. Apapun kata orang, mungkin tidak tutup kemungkinan ada yang akan mengajarkan kita, yang mungkin seperti saya berdiri di sini, yang sering berkhotbah, tetapi karena terjadi perubahan, tidak percaya lagi Yesus adalah Tuhan. Tetapi kita diteguhkan dengan ayat ini, bahwa Putra Natal yang kita rayakan, haleluya, dari Roh Kudus. Amin, saudara. Dari Roh Kudus. Sangat jelas. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yesus, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ini firman Tuhan. Ini perkataan yang benar. Ini tidak ada atau mengandung rekayasa, kebohongan, tipu-tipu, saudara, akal-akal, tidak. Ini kebenaran yang hakiki, ini firman Tuhan. Itu sebabnya, ya, saya percaya kita semua sampai detik ini kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia bukan benih manusia, dia bukan benih Yusuf. Maria benar-benar menjaga kehidupannya. Dia menjaga kandungannya dari kekudusan, dari kemurnian. Dia menjaga hidupnya. Saya sangat yakin dia menjadi seorang perawan yang spesial.
dari begitu banyak wanita. Dia menjadi spesial kenapa? Dia hidup dalam kebenaran. Karena dia tetap berdiri di atas kebenaran. Dan dia tetap kokoh imannya kepada Allah. Haleluya. Benar-benar dia menjaga hidup dan kandungan tidak tercemar, saudara. Dan jelas firman Allah katakan, ini berasal daripada Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Saya percaya saudara, kita dikuatkan, kita diteguhkan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya banyak melihat saudara, ya. Tadinya kelihatannya kuat. Tadinya kelihatannya hebat. Tadinya kelihatannya di depan. Tadinya kelihatannya berapi-api. Kita sampai geleng-geleng kepala. Hebat. Luar biasa. Tetapi akhirnya berubah. Dan mungkin saudara temukan juga seperti itu. Mungkin ada teman saudara. Mungkin ada saudara. Mungkin ada rekan saudara. Akhir-akhir ini mulai berubah. Karena mungkin badai yang silih berganti datang menerpa. Saudara, ada jemaat karena badai penyakit silih berganti datang menerpa, bergeser imannya, berkurang kesetiaannya, berubah ketaatannya, berubah kesungguhannya, karena badai datang menerpa. Haleluya. Saya berdoa penumpang dari Bahtera Alfa Omega, termasuk saudara dan saya, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menukar imanku. Aku tetap percaya Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan. Tidak mendengar apa kata orang. Dengan banyak dalil, dengan banyak alasan, dengan banyak yang mereka yakini menjadi dasar. Kita tetap percaya Yesus benihnya dari Roh Kudus. Walaupun dia datang ke dalam dunia menjadi 100% sebagai manusia. Karena bagi Allah cara inilah yang tepat. Tidak ada manusia yang dapat dipilih untuk mengerjakan keselamatan manusia. Tidak ada. Semua berdosa. Semua tertular dengan dosa. Semua tidak layak. Semua tidak berkenan. Semua sementara berjalan menuju kepada saudara-saudara, ke kebinasaan. Hanya boleh dari pihak Allah lah yang datang untuk menyelamatkan manusia. Dengan cara yang kita rayakan, lewat cara kelahiran. Bagi saudara dan saya, bagi kepercayaan kita, apa sih yang Allah tidak bisa buat? Orang tidak percaya, kok Tuhan jadi manusia? Mana mungkin? Ada banyak saudara yang terpengaruh, imannya menjadi kendor dengan penjelasan-penjelasan yang sepertinya masuk akal. Tetapi firman Tuhan mengajak saudara dan saya, ayo kita tetap berdiri teguh. Jangan goyah. Mau alasan apapun yang orang jelaskan kepada saya dan saudara. Tidak. Saya tetap percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita berpegang teguh, saudara. Percayalah, tidak sia-sia.
Yakinlah apa yang Allah tidak bisa buat. Sedangkan menciptakan manusia, saudara-saudara, hanya dari debu tanah bisa. Jangan saudara kira itu orang bening mulus begini, saudara, ya sama dari debu tanah, saudara, sama. Kita lihat proses, ada artis yang barusan meninggal lalu dibakar dengan waktu singkat menjadi abu. Ternyata tidak banyak, saudara. Mau digenggam saja bisa, dari daging, dari semua kembali berproses menjadi abu. Ternyata tidak banyak. Nah, semua kita asalnya dari situ. Nah, Allah kita bisa buat, saudara-saudara. Dia sanggup, dia tidak terbatas. Termasuk, saudara, untuk datang ke dalam dunia. Ada orang berkata kepada saya, Yesus itu dilahirkan di kandang domba terpaksa. Saya tanya alasannya apa? Kan sudah full penginapan. Cuma yang ada pada waktu itu kandang itu. Sepertinya kayak masuk akal, saudara. Dalam keadaan darurat, sementara menjerit kesakitan, mungkin biar tidak di kandang, di pinggir jalan. Ada banyak kejadian di ambulans dibawa ke rumah sakit belum sampai sudah melahirkan. Sepertinya masuk akal. Tapi saya katakan, saya tidak persoalkan mau terpaksa atau tidak terpaksa. Itu adalah keputusan Tuhan. Tapi saya mau ambil arti rohaninya. Makna dari kelahiran di kandang itu. Apa itu? Kesederhanaan. Haleluya. Haleluya. Kerendahan hati. Ini pengajaran-pengajaran yang kita dapatkan. Masalah lahir terpaksa di kandang atau di tempat lain, itu urusan Tuhan. Yang terpenting Yesus lahir. Yesus lahir. Makanya saya katakan kelahirannya bukan lagi nubuatan. Yang sering kita dengar di setiap ibadah Natal dibacakan nubuatan. Sekarang Yesus sudah lahir. Ketika para Majus sampai di kandang itu melihat bayi Yesus, apa yang mereka buat? Mereka sujud menyembah. Haleluya. Tugas Yesus, dia sudah lahir. Sekarang pertanyaannya, tugas saya dan saudara. Apa tugas saya dan saudara? Selama kita diberikan kehidupan, diberikan kekuatan, kesehatan, diberikan waktu. Seperti orang Majus, mereka datang menyembah. Haleluya. Saudara mau menyembah? Harus menyembah, beribadah, melakukan ajarannya, melakukan perintahnya. Itu bagian kita, itu tugas kita. Ada banyak orang sudah kelebihan pintar mau urus urusan Tuhan. Saya punya keyakinan, apa sih yang Allah tidak bisa buat? Semua dia bisa buat. Sampai batasan gigi kita ini bertumbuh saja dia bisa atur. Coba bayangkan kalau dia lupa atur sudah bertumbuh tuh gigi, bayangkan.
Mungkin sekarang dengan usia kita, boleh pakai cungkel kelapa. Mungkin, ya kalau tidak ada batasan. Tetapi Allah kita perfect, Allah kita sempurna. Dia mengatur lembaga kita manusia dengan fungsi organnya yang berbeda-beda. Tetapi satu dalam kesatuan kita, manusia. Itu juga yang Dia mau kita sebagai jemaat. Walaupun kita berbeda-beda muka, berbeda jenis kelamin, berbeda suku, berbeda status sosial, itu tidak problem, tidak masalah, saudara-saudara. Yang Dia mau kita bersatu supaya apa? Kita kuat. Amin. Haleluya. Dan kita tetap berdiri. Kita tetap berdiri, saudara. Dia sudah lahir. Ini pengorbanannya yang sungguh sangat luar biasa. Ketika Allah memutuskan Yesus sebagai putranya datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Oh, haleluya. Kita punya harapan. Kita punya harapan, saudara. Yang tadinya tidak punya harapan. Tetapi ketika Yesus bersedia datang dengan cara yang sangat-sangat sederhana, dengan cara yang kita manusia sekarang, mungkin rekan kita lahir di kandang tidak tega, kasihan. Kita mungkin mulai mempersalahkan si A, si B. Kenapa ini bisa terjadi? Mana kepedulian pemerintah kita? Mana kasih orang? Mana kebaikan hati orang? Kita mulai persalahkan orang lain. Tetapi saya mau berkata, saudara, bahwa Yesus lahir di kandang. Tuhan yang sudah merencanakan dan mengatur semuanya. Setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf dan Maria pada waktu itu. Setiap apa yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Apapun itu, saudara, sudah ada yang mengaturnya. Tuhan sudah mengatur. Kita tinggal menjalani saja. Ketika terjadi badai, datang kepada alamat yang tepat. Haleluya. Saudara ingat perjalanan murid-murid bersama dengan Yesus. Kita ada dalam Yesus. Perjalanan kehidupan kita di akhir zaman ini bersama dengan Yesus. Ketika badai datang, air mulai masuk di dalam perahu mereka. Mereka ketakutan. Secara manusia ketakutan, saudara. Ketakutan. Saya tadi malam sudah berakhir Natal. Saya rasa gemetar badan saya. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Apa saya gulanya turun, gulanya naik, kita tidak tahu. Saya coba makan lebih banyak sehingga teman-teman bilang, boleh berhenti, supaya anak makan. Saya berpikir jangan-jangan turun karena saya selalu capek mungkin. Saya berdoa, Tuhan tolong saya. Pertama yang saya ingat supaya saya dapat melayani Tuhan. Supaya saya dapat melayani Tuhan. Saya sering merasakan seperti itu, saudara. Pada waktu diperiksa biasa turun, biasa naik. Gula dalam darah di tubuh saya sering naik, sering turun, saudara. Jadi ini yang saya rasakan. Saya berdoa, saya bersuruh kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saya merasa dipulihkan. Datang ke alamat yang tepat. Apa masalah saudara? Mungkin dalam rumah tangga saudara, suami sangat mengecewakan, istri sangat mengecewakan. Mungkin terlalu sejauh dari kebahagiaan. Datang kepada Tuhan.
datang menyembah Tuhan, datang berdoa berseru kepada Tuhan. Dia sumber kedamaian, sumber kebahagiaan. Dia sanggup membuat badai dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pelayananmu. Dia hanya berkata, diam dan tenanglah. Dan badai itu bisa dengar-dengaran. Karena dia Allah yang maha kuasa. Semua tunduk kepadanya. Haleluya. Itu sebabnya saudara-saudara, saya sangat yakin kelahiran Yesus sudah diatur demikian rupa. Walaupun dia lahir di kandang yang hina dina, tetapi tujuannya yang sangat mulia dapat dilaksanakan. Haleluya. Itu sebabnya saudara-saudara, ayat tema kita, saya katakan di awal, ini bukan kebetulan asal-asal mengangkat ayat. Saya sedikit tahu badai datang menerpa jemaat ini. Badai datang menerpa jemaat ini. Sehingga di antara kita ada yang gugur. Saya introspeksi diri, apa kesalahan saya? Mungkin dalam pastoral saya sebagai gembala sudah mengecewakan jemaat. Saya bertanya kepada istri saya, kita periksa diri. Kenapa hal ini terjadi? Tapi kami selalu dihiburkan. Bukan berarti merasa senang, saudara. Karena kami lari ke alamat yang tepat. Saya selalu diingatkan, ada murid Yesus juga yang terjadi seperti itu. Yang terpenting, kita sebagai pelayan, sampaikan firman, ajarkan firman, dampingi jemaat, beri pelayanan. Saya ingat terakhir, saya sudah berbaring di ranjang, masuk telepon, saya dipanggil untuk berdoa. Saya langsung bangun, berpakaian yang sopan. Saya pergi melayani. Saya berdoa di malam hari. Saya berusaha mendampingi. Saya minta hikmat dari Tuhan. Saya katakan kepada pendamping saya, berhati-hati dalam bertutur kata. Karena hal-hal seperti ini sangat sensitif. Seperlunya saja. Lebih baik kita banyak berdoa dan banyak berdoa. Haleluya. Haleluya. Datang ke alamat yang tepat. Firman Tuhan meneguhkan saudara dan saya. Ayat ini, tema ini bukan cuma untuk tahun ini, tetapi persiapan kita untuk memasuki tahun yang baru. Kita dikuatkan, kita diteguhkan. Ayo kita tetap berdiri, ingatkan suami, tetap berdiri, tetap ada di jalan Tuhan, tetap ada dalam kebenaran firman Tuhan. Ingatkan istri, ingatkan anak-anak. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Jalankan tugas dan pekerjaan, tetap berdiri di atas kebenaran firman Allah. Jangan goyah, jangan goyah. Sekarang saudara-saudara, banyak sampai teman-teman saya goyah dengan yang namanya investasi. Saya ada banyak saudara mengingatkan teman-teman, jangan dan jangan. Karena kalau kita menanam uang seperti itu hanya mengharapkan bunga, menurut saya berdasarkan firman Allah, dulu saja petugas tangkap cari siapa itu rentenir dengan bunga yang begitu besar. Itu sudah melanggar.
Saya dianggap musuh, saudara, ketika saya berbicara, memberikan masukan, memberikan nasihat. Sementara berbicara, berdiri tinggalkan saya. Ada yang sampai saya anggap terek sama saya. Om, yang penting saya mendapat beli mobil yang bekas. Oh, iya. Apa yang terjadi sekarang, saudara? Tadi malam ramai juga kami bicarakan. Saya katakan itu akibat tidak badengan. Sekarang dibekukan. Sekarang macet. Oh tidak, oh bukan bro, ini seorang petugas menjamin. Aduh kasihan. Dia lagi benar. Tapi kalau caranya yang salah, hasilnya yang sudah tidak baik, sudah tidak sesuai firman, jangan. Tetap berdiri, tetap kokoh dan teguh berdiri dalam ajaran-ajaran Kristus. Haleluya. Emang seringkali saudara, orang menolak, orang benci. Mungkin orang bisa berkata, karena sok suci, karena sok benar. Tapi sampaikan. Ada teman kita 10 habis. Kita yang mau beli otot tadi, kita 30 habis. Ada kemenakan yang kami sudah ingatkan. Stop, bertobat. Ditambah lagi sampai ratusan. Sekarang telepon, kita tidak dengar dulu, tidak dengar. Kita tahu itu hasil tidak benar sesuai firman. Saya katakan kepada gembala saya ke om yang tante ingatkan saya, jangan dan jangan. Tetapi saudara, penyesalan tidak ada di depan. Tetap berdiri. Amen. Hati-hati dengan pengajaran sekarang, saudara. Hati-hati dengan pengajaran saja. Bisa saja saudara yang mengajar punya gelar luar biasa, tetapi lihat ajarannya. Apakah berdiri atas firman Allah atau tidak? Kita harus berpegang kepada kebenaran firman Allah. Jangan sia-siakan pengorbanannya. Yesus sudah bersedia lahir, datang ke dalam dunia, lahir di kandang yang hina-hina atas kehendak dan pengaturan Allah. Dia sudah berkorban, tinggalkan kemuliaan. Apa yang kita bayangkan, bagaimana suasana surga? Saya mau katakan kepada saudara, lebih lagi dari yang kita bayangkan. Kita lihat saja kerajaan dalam dunia luar biasa megahnya, luar biasa terjamin makanannya. Saya mau katakan kepada saudara, surga itu lebih jauh lagi, saudara, lebih hebat lagi, lebih senang lagi. Ini saudara yang firman Tuhan sampaikan dan katakan. Itu sebabnya tetap berjuang dan tetap berdiri, saudara, tetap berdiri. Kita tetap berdiri di atas kebenaran firman Allah. Jangan sampai goyah. Kita lihat saja pertumbuhan manusia mulai dari bayi. Dia perlu susu. Apa itu susu kita rohanikan? Firman Allah. Kita perlu firman Allah supaya ada kekuatan untuk tetap berdiri dan bisa berdiri. Kita butuh firman Allah. Anak-anak kecil perlu dilatih, dikasih belajar berjalan. Kita artikan rohani latihan apa? Beribadah ada latihan. Coba saudara lihat, anak-anak mulai dari bayi kita bawa ke gereja, dari bayi kita bawa ke gereja. Terus dia bertumbuh menjadi sekolah minggu, kita bawa ke gereja. Kita rajin bawa ke gereja. Anak ini akan menjadi anak yang setia sampai dia remaja, dia pemuda. Dia rasa berdosa tidak ke gereja. Dia akan merasakan rugi kalau tidak ke gereja.
Karena sudah dilatih, sudah dilatih. Yang akhirnya bisa berdiri, saudara. Ketika berdiri, kita orang tua, senangnya luar biasa. Saya percaya Tuhan sangat senang melihat sampai detik ini, saudara dan saya. Kita tetap percaya. Haleluya. Kita tetap menghargai. Kita tetap menghormati pengorbanannya. Keselamatan paket mulai dari kelahiran sampai pada kematian, saudara. Itu untuk saudara dan saya. Itu untuk keselamatan saudara dan saya. Dan ini perjuangan pengorbanan yang luar biasa. Apapun yang terjadi kepada Yesus, dia tetap berdiri, dia tetap kokoh, dia tidak berubah. Kendati menderita, saudara. Tetap dia sukseskan apa yang menjadi tujuan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya. Dia lahir di tempat yang tidak wajar, dengan fasilitas yang aduh kasihan. Kita hanya membayangkan saja, meneteskan air mata. Tapi dia lakukan semua itu karena kasihnya. Karena kasihnya. Haleluya. Karena kasihnya. Kasihnya yang begitu besar kepada saudara dan saya. Sehingga dia tidak merubah apa yang menjadi maksud dan tujuannya datang ke dalam dunia. Dia tidak memilah. Semua dia kerjakan. Kitab Yakobus katakan dia kerjakan dengan begitu sempurna. Karena tidak ada satupun yang lalai yang dia tidak kerjakan. Semua dia kerjakan, saudara. Keselamatan manusia. Dia tetap berdiri dengan kokoh. Apapun yang mau terjadi. Sampai nyawa pun dia rela serahkan. Haleluya. Ini luar biasa ketaatannya kepada Bapa. Sama seperti Yusuf, saudara. Dalam ayat 19. Coba dikeluarkan. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istri di muka umum. Ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepada dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Ini perkataan firman Allah. Sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kau sudah melihat ayat terakhir tadi. Dalam ayat-ayat pokok firman Tuhan di pada Natal ini. Yusuf taat. Sampai nama yang diberikan. Yang berasal daripada Bapa. Bukan dari dunia. Bukan dari Yusuf, dari Maria. Atau dari siapapun, saudara. Ini berasal dari Tuhan. Beri dia nama Yesus. Ini nama yang bukan sembarang nama. Walaupun banyak sekarang Yesus. Tetapi Yesus dari Argentina. Yesus dari Brasil. Di Indonesia kalau ada orang tua kasih nama Yesus langsung viral, saudara. Karena belum ada. Ya. Cuma tidak tahu di pelosok-pelosok. Di NTT atau di tempat-tempat lain. Tapi ini Yesus bukan sama dengan itu Yesus Fami Yakob atau Fam apa. Tetapi ini Yesus Juru Selamat. Haleluya. Haleluya. Dia jalankan tugasnya dengan penuh ketaatan, sama seperti Yusuf taat. Untuk kita bisa berdiri dengan teguh dan kokoh, miliki sikap hati yang taat, saudara. Sama seperti Yusuf. Kalau kita miliki sikap hati yang taat, pasti sukses, pasti berhasil, pasti masuk surga, pasti bahagia, pasti bersukacita, pasti, saudara, mengalami apa yang dijanjikan. Kita pasti menikmatinya karena kita memiliki sikap hati yang taat. Taat kepada siapa, saudara? Firman Tuhan berkata, kamu harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ada ayatnya itu, saudara. Saya persiapkan, tapi saya melihat waktu saya merasa agak lama kalau membaca.
Tapi ada ayatnya. Saudara tanya, saya akan kasih tahu ayatnya. Cuma saya susah untuk menghafal, saudara. Taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ini, saudara-saudara, sikap hati yang taat ini ada pada Yusuf. Ada banyak hal yang menakutkan dia. Bisa menjadi, saudara-saudara, satu ancaman. Kenapa Maria bisa mengandung? Jangan-jangan ngana tahan, ngana terlanjur, ngana sudah berbuat dosa, ngana sudah berzina, dan bisa saja dirajam dengan batu, saudara, sampai mati. Ini hal-hal yang bisa menakutkan Yusuf. Tetapi ketika malaikat Tuhan berfirman kepadanya, jangan takut engkau mengambil Maria, karena itu bukan benih dari manusia, tapi dari Roh Kudus. Haleluya. Dia memiliki sikap hati yang taat. Dia tidak takut. Dia menyerahkannya kepada Tuhan. Dia berani menghadapi, saudara. Dia berani menanggung risiko. Dia percaya bahwa Tuhan adalah solusi yang tepat, jalan keluar yang tepat, sanggup dan mampu mengatasi apapun, saudara, badai yang datang. Dia sanggup berkata, diam dan tenanglah. Itu yang terjadi bagi Yusuf. Haleluya. Saya berpikir ketika saya mempersiapkan firman Allah ini, kalau Yusuf tidak punya sikap hati yang taat, lain cerita. Dia tidak menjadi tokoh yang terkenal seperti sekarang ini. Pasti ceritanya lain, pasti ceritanya memalukan, tidak menjadi contoh yang baik. Tetapi ini yang terjadi. Dia punya sikap hati yang taat. Haleluya. Dia berserah kepada Allah. Dia percaya kepada Allah. Saya dan saudara, ini pesan firman Allah di hari Natal. Mulai detik ini sampai kita akan masuk di tahun yang baru, tanamkan tema ini. Tetap berdiri dan tetap teguh, tetap kokoh kita berdiri di atas kebenaran firman Allah. Kita memiliki sikap hati yang taat. Taat kepada firman-Nya, taat kepada ajaran-ajarannya. Tujuannya baik, tujuannya mulia. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, kata firman Allah, itu dalam 1 atau 2 Timotius 3 ayat 16. Sudah cari, sudah temukan di sana. Itu bermanfaat. Firman Allah bermanfaat. Manfaatnya baik, saudara, untuk keselamatan saudara dan saya. Sama seperti tujuan maksud daripada Yesus dilahirkan ke dalam dunia. Selain dia mendamaikan kita dengan Allah, kan yang damaikan kita adalah Yesus. Dia memberikan kita sukacita. Dia memerdekakan kita. Dia memberikan kita kebahagiaan. Dia datang, dia menerangi. Tadinya kita meraba-raba untuk mencari keselamatan, kita meraba-raba, tidak bisa melihat dengan jelas, tidak bisa melihat dengan terang. Tapi dia terang yang sesungguhnya. Dia datang menerangi, sehingga yang tadinya gelap tiba-tiba menjadi terang karena Yesus. Kita punya pengharapan, kita punya jaminan. Kita melihat jelas ada surga di depan kita. Kita dapat berjalan di jalannya dia. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, kata firman Allah. Haleluya. Jelas, alamat kita tepat, alamat kita jelas. Kita tidak meraba-raba lagi. Dia datang menerangi, dan kita menjadi terang. Dan terang kita adalah terang lilin yang siap hancur, siap berkorban, siap habis. Kalau karena kebenaran, aku tetap berdiri. Bukan terang obor, kelihatannya terang, tapi begini hitam itu lubang hidung. Bukan terang senter. Seringkali orang bilang, tolong senterakan kita. Terang senter pada dia. Orang yang dapat injak paku, dapat injak kotoran, menerangi orang lain, diri sendiri tidak. Banyak saudara. Termasuk kalau saya menyampaikan firman Allah, lalu saya melanggar firman Allah, saya terang senter, saudara. Saya tidak introspeksi diri. Cocok tak yang saya sampaikan dengan kehidupan saya? Saya praktekkan tak dalam kehidupan saya? Atau saya cuma terangi orang lain, terangi orang lain? Saya sendiri masuk di jurang, saya sendiri masuk di lubang, saya sendiri celaka.
saya sendiri masuk neraka. Ini hanya terang buat orang lain. Jangan jadi terang rupa Petromax, dipompa baru terang, dipompa baru terang. Tapi sekarang sudah tidak zaman Petromax. Haleluya. Kita terang yang sesungguhnya. Amin, saudara. Bukan obor, bukan senter, bukan Petromax. Kita terang yang sesungguhnya. Dimanapun kita berada, kita terang. Kita berdampak. Kita menjadi berkat, saudara. Kita menjadi contoh, kita menjadi teladan. Kita terangi kegelapan yang ada di sekitar kita. Kita ini jadi berkat, saudara. Haleluya. Sehingga sang pemilik kita sungguh sangat senang. Haleluya. Dan yang terakhir, maksud tujuannya datang menyelamatkan saudara dan saya, menebus semua dosa kita. Tidak melihat latar belakang kita, saya rusak dulu, tidak melihat itu. Saya berdosa cuma sedikit, tidak melihat semua diputihkan bagaikan salju. Dia terpaku di kayu salib karena dia mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Dia mengampuni dosa kita. Dia sudah berkorban. Itu sebabnya saudara, pesan firman Allah, tetap berdiri. Tetap berdiri. Apapun yang terjadi, kita tetap berdiri. Kita tetap setia. Kita tetap taat. Kita tetap bersama dengan Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Haleluya. Dan Natal adalah perubahan. Ayo kita berubah, saudara. Bukan cuma berubah karena pakai baju baru. Saya pakai baju baru ini, saudara. Ini karena berkat Tuhan. Saya percaya banyak juga yang pakai baju baru, sepatu baru. Tidak salah, saudara. Tidak salah. Itu hasil dari kerja keras kita. Firman Tuhan mengajarkan kita kerja dan kerja. Cari Tuhan, cari duit. Cari Tuhan, cari duit. Yang salah kalau cari duit, tidak cari Tuhan. Karena saya percaya banyak orang memuji gereja kita. Ini karena Tuhan dan juga karena duit. Itu sebabnya kerja, saudara. Karena kalau ada pemerintahan tidak seimbang, cari Tuhan selalu lupa dia sampaikan juga cari duit. Akhirnya, saudara. Dan jangan jalan paralel bersamaan. Tuhan di depan, dia sanggup mengatasi masalah ekonomi. Tapi engkau harus bekerja. Di tahun yang baru nanti tetap rajin, tetap setia cari Tuhan. Tetap setia cari duit, bekerja sesuai dengan profesimu. Kembangkan usahamu. Minta hikmat sama Tuhan, minta kemampuan sama Tuhan. Dan jangan lupa tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Itu dasar yang kokoh, itu dasar yang teguh. Sehingga apapun yang terjadi, saudara. Ada orang bisa berubah karena ekonomi. Ada orang bisa berubah karena usaha. Ada orang bisa berubah karena cinta. Sehingga selalu saya katakan cinta itu buta. Dia bisa benci orang tua. Dia bisa tinggalkan Yesus. Dia bisa tukar imannya hanya karena dengan cinta. Tapi kalau dia berdiri teguh di atas kebenaran firman Allah dan kokoh dia berdiri di sana, karena dia tertanam dengan baik seperti khotbah di tanggal 5. Dia harus berakar, akar puncaknya memang benar-benar masuk ke dalam dengan kuat. Akar serabut mencari kehidupan, setia dan taat. Kekuatannya luar biasa. Badai datang, panas datang, dia tetap berbuah, tertanam di tepi aliran air. Haleluya. Haleluya. Saya percaya saudara, sukacita Natal itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan hanya kue Natal, tapi sukacita Natal. Ada banyak karena Natal saudara hilang sukacita, hilang damai, banyak saudara, hilang damai karena tidak tercapai sesuatu, sehingga damai hilang. Anak-anak meraju, tidak tercapai sesuatu. Tetapi firman Tuhan menghibur saudara dan saya. Haleluya. Tetap miliki sikap hati yang taat. Taatilah firman Allah. Hidup yang berubah. Kita bangun komitmen. Cukup
sampai di Natal ini. Besok saya berubah. Besok saya berubah. Firman Tuhan berkata, Natal membawa damai, saya harus bikin damai. Damai dengan diri sendiri, damai dengan keluarga saya, damai dengan saudara-saudara saya, damai dengan sesama. Saya harus berubah. Haleluya. Saya tak harus bikin sukacita. Natal adalah pengorbanan. Orang Majus setelah menyembah, mereka buka pundi-pundi, mempersembahkan yang berkualitas. Karena mereka melihat pengorbanan Yesus berkualitas. Mereka beri emas, beri kemenyan, beri mur. Mereka persembahkan dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Sekarang saya mengikuti ibadah-ibadah Pranatal, ada hal-hal baru. Dan nanti di rapat saya akan sampaikan, saudara. Sebenarnya pesannya tidak perlu disampaikan, tetapi kesempatan ini saya sampaikan. Si ini berkorban, si ini kok apalagi kalau gembala, saudara. Saya katakan itu sudah mengajar, itu sudah mendidik, sudah keluar daripada firman Allah. Ini 2 tahun setahun ini. Nanti menjadi tradisi dalam gereja kita. Biar apa yang kita buat dengan hati yang tulus dan ikhlas, hanya Tuhan yang tahu. Dan Tuhan yang sumber semuanya, Dia akan memberkati saudara dan saya. Saudara, di hari Natal ini saya percaya Tuhan terus melimpahkan berkat-Nya, berkat sukacita, sehingga menjadikan saudara dan saya, kita lebih setia lagi, kita lebih taat lagi dalam kita mengiring akan Tuhan. Saya ingatkan saudara, kita tetap mentaati prokes. Kita tetap mentaati prokes karena pemerintah masih mengatakan bahwa COVID ini masih ada. Ini demi saudara dan saya sendiri. Walaupun sekarang terbalik saudara. Orang yang pakai masker perasaan sama yang tidak pakai masker sekarang. Terbalik. Sampai saya kecewa. Ada 2 hamba Tuhan berkhotbah di Pranatal. Sepertinya sudah ada kesombongan. Ada yang anti dari prokes. Jelas dia sampaikan. Titelnya banyak, gelarnya banyak, saudara. Sampai master. Gugus COVID datang pada waktu puncak COVID, melarang beribadah. Maksudnya berkumpul, bukan beribadah. Beribadah online kan bisa. Atau ke rumah-rumah kalau jemaat mau bisa. Tidak dilarang oleh pemerintah. Tapi sepertinya diputar balikan, disampaikan lewat mimbar. Sepertinya pemerintah melarang. Datang ketua wilayah, dia menolak. Datang pimpinan gereja, dia menolak. Datang gugus COVID, dia juga menolak. Dia tidak mau padanya. Saudara-saudara, ini seorang gembala yang punya gelar ini dan itu, saudara. Saya sampai geleng-geleng kepala. Ini kan cuma gembala wilayah sini. Saya suruh minta bicara. Saya mau suruh diam. Jangan. Saya sementara dia menyampaikan tetap taat prokes. Karena ini masih ada. Dengan sombong banyak yang mati. Dokter mati, pendeta mati. Kalau cuma mau debat, saya mau bilang, kalau pemerintah Tuhan tidak kasih hikmat untuk buat prokes, orang semua mati semua. Karena ini COVID sampai ke desa-desa, sampai ke desa kita. Coba kalau kita tidak cuci tangan, tidak pakai masker, kita tidak jaga jarak, tidak ada peraturan pemerintah, tetap kumpul-kumpul banyak. Mungkin saya ini saja, saudara. Cuma pasti bukan malah belum kawin. Karena dia bilang, kita setiap kali kawin kalau mana Tuhan panggil. Ya, bagus. Kalau saya tidak mau berjanji, saudara. Jadi ini pesannya, tetap taat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Saudara, saya percaya di hari Natal ini kita dikuatkan,